Di dalam hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, hakul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa adabahu wa an yu'allimahul kitabata wasibahata warimayata wa an la yarzuqahu illa thayyiban wa an yuzawwijahu idza adraka. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, haknya seorang anak dari orang tuanya, yang pertama hendaknya orang tua itu memberikan nama yang baik untuk anaknya. Dan ini adalah haknya seorang anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Jadi ketika orang tua punya anak, Allah karuniakan anak, maka orang tua itu harus memberikan nama yang baik untuk anaknya. Kata Rasul SAW, khairul asma ma ubida wa ma humida. Sebaik-baik nama itu yang disandarkan kepada sifat Allah atau disandarkan, ditafaulkan kepada nama-nama para nabi-nabi terdahulu, terlebih lagi mengikuti namanya Nabi Muhammad. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini Nabi yang katakan, sebaik-baik menamai anak Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau punya anak laki-laki kasih nama Abdullah atau Abdurrahman. Nama Abdullah maknanya adalah hambanya Allah. Abdurrahman hambanya Allah, zat yang maha rahman. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi katakan, khairul asma ma ubida wa ma humida. Sebaik-baik nama yang disandarkan kepada sifat Allah atau mengikuti nama baginda Rasul Nabi Muhammad. Sifat Allah kita tahu sama-sama, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama dan salah satunya Ismul A'zam. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Malik, Quddus, ya, Salam, Mu'min, Muhaimin, Azizun, Jabbar, Mutakabbir dan seterusnya. Maka sandarkan nama anak kita kepada sifat Allah. Saya ulangin. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, Nabi katakan, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama ketika kalian menamai anak kalian, apabila anaknya laki-laki maka beri nama Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah maknanya hamba Allah, Abdurrahman maknanya hamba Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahman. Sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis yang lain, khairul asma ma ubida wa ma humida. Sebaik-baik nama yang disandarkan kepada sifat Allah atau disandarkan kepada nama baginda Rasul Nabi Muhammad. Contoh, punya anak kasih nama Abdurrahman, sandarkan kepada sifat Allah Ar-Rahman, hambanya Allah yang maha rahman. Contoh lagi, Abdurrahim, sandarkan kepada zat Allah, ya, yang memiliki sifat Ar-Rahim. Jadi Abdurrahim hambanya Allah Subhanahu wa taala yang maha rahim. Lalu kemudian lagi kasih nama Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar dan lain sebagainya. Atau disandarkan kepada namanya Nabi Muhammad. Rasulullah memiliki 202 nama. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memiliki 202 nama. Rasulullah dikenal di dalam Al-Quran dengan nama Toha, Yasin, dengan nama Ar-Rusul, dengan nama Tahir, dengan nama Ya Muzammil. Namai anak-anak kita dengan nama-nama Nabi Muhammad. Di dalam kitab sebelum Al-Quran, Rasulullah dikenal dengan nama Ahmad. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, ismuhu Ahmad. Ya, di langit Nabi Muhammad dikenal dengan nama Ahyad. Ya, nama Nabi itu Ahyad. Ya, dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ada 202 nama. Hamid, Mahmud, Humaid, Mahdi, Hadi, lalu kemudian lagi Mustafa, Mujtaba, Mukhtar. Ya, itu nama-nama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.
maka kasih nama anak kita dengan nama-nama Nabi Muhammad, ya, yang 202 nama. Atau kalau tidak, kasih nama anak kita dengan nama-nama Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada 124.000 Nabi, 313 Rasul. Kasih nama Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, dan seterusnya. Tujuannya apa? Bertafaul kepada para nabi-nabinya Allah agar diberikan karunia anak kita menjadi anak-anak yang saleh, memiliki akhlak seperti akhlaknya para nabi. Atau kalau tidak, beri nama anak-anak kita dengan nama-namanya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ja'far At-Tayyar. Ya, kasih nama dengan nama-nama Bilal bin Rabah. Atau kalau tidak, kasih nama anak kita dengan nama-nama para tabi'in. Imam Hasan Basri, Junaid Al-Baghdadi, Muhammad Siri As-Sigeti, lalu kemudian lagi Hasan As-Sadili. Kasih nama-nama, ya, dengan nama-nama para ulama-ulama tabi'in. Atau kalau tidak, kasih nama dengan ulama-ulama kita yang kita kenal. Kasih nama, ya, bertafaul kepada Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik Wali Kutub. Kasih nama anak kita Abu Bakar. Atau kita tafaul kepada Sayyidil Walid Habibul Barakah Al-Kutub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri, kasih nama Abdurrahman anak kita. Atau kita tafaul kepada Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, kita kasih nama anak kita Utsman, ya. Atau bertafaul kepada Sayyidil Walid Al-Habib Ali, putra daripada Al-Habib Abdurrahman Segaf, kita kasih nama anak kita Ali. Ya, tujuannya biar jadi saleh, alim, ya, manfaat ilmunya, begitu. Ya, jangan kita sandarkan nama-nama anak kita kepada orang-orang ahli maksiat yang nggak ibadah, nggak ngerjain taat, ikutin nama-nama orang barat. Punya anak dikasih nama, ya, Jason, atau yang perempuan Angel. Ya, jangan, yang ada manfaatnya, yang ada namanya. Makanya kalau orang dulu itu mau punya anak, datang ke ulama, nanya sama ulama, nanti ulama kasih beberapa pilihan nama, ya, ada 3 atau 5 pilihan nama, lalu kemudian nanti disuruh pilih. Maka yang keluar namanya itu pilihannya nanti sama ulama diistikharahkan, ya. Bahkan tidak sedikit dari para aulia-aulia usalihin yang mereka memberi nama anaknya dengan bisyarah wali-wali sebelumnya, seperti Al-Imam Al-Habib Ahmad Bilfaqih Malang, ya, kakek daripada Habib Abdullah Bilfaqih Wali Kutub. Itu Habib Ahmad Bilfaqih. Itu beliau ketika mau punya anak, beliau dimimpi di dalam tidurnya berjumpa dengan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Lalu kemudian dikasih bisyarah, kabar bahwasanya namai anakmu Abdul Qadir. Maka diberilah nama anaknya Abdul Qadir, jadi Wali Kutub. Punya anak lagi namanya Abdullah, jadi Wali Kutub juga. Presidennya wali, muhaddis besar, aduktur, ya, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Malang Darul Hadis. Oh, itu wali besar. Namanya bisyarah daripada Al-Imam Syekh Abu Bakar, daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang-orang salaf begitu, ya. Makanya nanya kepada ulama, jangan sembarangan main comot-comot aja dari Quran, nggak nanya sama ulama, salah juga. Dulu di zaman Nabi ada satu orang ngasih nama anaknya perempuan. Ketika Nabi tanya, siapa nama anak kamu? Namanya Mas Amah ya Rasul. Nabi kaget, tahu kamu artinya Mas Amah? Enggak ya Rasul, Mas Amah itu artinya perempuan-perempuan ahli neraka. Badilha bil Maimanah, ganti dengan Maimanah, artinya perempuan-perempuan penghuni sorga. Diganti namanya Maimanah. Makanya jangan sembarangan, ya. Ada orang ditanya, udah kasih nama anak, udah guru, namanya siapa? Oh, cakep guru. Siapa yang ngasih? Ngambil dari Quran. Ya tahu, siapa namanya? Jahannam. Jahannam ada gak di Quran? Ada. Khalidina finari Jahannam. Lah kalau orang nggak tahu artinya main comot aja kelihatannya kan keren, Jahannam. Padahal artinya apa? Neraka yang paling dahsyat. Jangan sembarangan. Maka nanya kepada ulama. Ada orang ngambil nama dari Quran tapi nggak tahu artinya. Di dalam Quran kan ada ayat tuh Ustaz, ya, wa tarakuka qaiman. Anaknya dikasih nama siapa? Kuka. Ngambil dari Quran. Ya, wa tarakuka, ada kukanya, diambil nama anaknya Kuka. Padahal itu penggalan kalimat.
tidak memiliki makna. Ya, hati-hati. Jangan dengar orang yang bilang apalah arti sebuah nama. Itu adalah pemahaman yang salah. Makanya Nabi ajarin kasih nama dengan nama yang bagus. Kenapa? Karena nama itu doa. Kalau punya anak, anak kita kasih nama dengan nama yang baik, maka ketika orang tua memanggil anaknya, maka hakikatnya orang tua itu sedang mendoakan anaknya. Punya anak laki-laki dikasih nama Saleh, ketika memanggil anaknya, maka orang tua memanggil dengan doa, ya Saleh. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang saleh. Punya anak perempuan dikasih nama Salihah, panggil dengan nama panggilan Salihah, maka mendoakan anaknya agar jadi anak yang salehah. Makanya punya anak ketika dipanggil jangan sepotong-sepotong. Punya anak cakep, saleh artinya orang yang saleh. Tafaul kepada Nabi Saleh. Dipanggilnya oleh sini le. Punya nama anak cakep Ahmad, namanya Rasulullah, dipanggilnya Mamat. Mat sini mat. Jangan panggil dengan panggilan yang sempurna. Cakep-cakep namanya Zulaikha, dipanggilnya Leha. Sini Leha. Ya, panggil dengan panggilan sempurna. Hakikatnya orang tua sedang mendoakan anaknya. Doa orang tua untuk anak itu mustajab bagaikan doanya Nabi untuk umatnya. Maka lihat, ulama-ulama kita kalau mendoakan anak-anaknya itu, sekalipun dalam keadaan marah, tetap mendoakan dengan doa yang baik. Imamul Mekkah, Al-Imam Abdurrahman As-Sudais, itu beliau di dalam biografinya diceritakan, kalau ada tamu datang ke rumah, itu tamu yang disediakan makan oleh beliau ketika masih kecil, itu makanan diacak-acak. Kadang ada yang dicampur dengan pasir. Ibunya marah, tapi ibunya bilang sama anaknya, ya Abdurrahman, jadilah kamu hafidz, seorang penghafal Quran. Jadilah kamu Imamul Haramain, Imam Mekkah, Imam Masjidil Haram. Maka diijabah sama Allah. Marahnya harus begitu. Nih marah kita kan, ya Allah, bader banget sih lu jadi bocah, kebangetan banget lu. Ntar aja lu liatin, durhaka lu mertua. Bener jadi yang durhaka. Betul gak? Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, doanya kedua orang tua untuk anaknya kadu'aul anbiya li ummatihi, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Doanya mustajab. Makanya kalau kita kesel sama anak, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi mendoakan yang buruk. Tapi doakan dengan doa yang baik. Makanya orang-orang Arab itu, para as-salafun as-salihin mengajarkan kalau seandainya ngelihat kelakuan anak kita yang kurang baik, mereka mengatakan Allah yahdik, semoga Allah memberi dia petunjuk. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anaknya petunjuk. Allah yahfad, semoga Allah menjaga anaknya. Doanya begitu. Makanya kan kalau kita lihat tuh, Al-Imam Abdurrahman As-Sudais jadi imam Masjidil Haram, itu nggak lepas dari doanya orang tua. Jadi seorang penghafal Quran nggak lepas dari doanya orang tua. Ketika dia bandel saat sedang menjamu tamu pada saat masih kecil, ibunya kesel, tapi ibunya tetap mendoakan dengan doa yang baik. Ya Abdurrahman, mudah-mudahan kamu jadi hafidz, jadi penghafal Quran. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Bener gobul. Coba kalau orang kita, bapak kek, emak kek, ngelihat anak bandel, astagfirullahalazim, badar banget lo tong, sambar geledek lo. Lo bener anaknya mati sambar geledek. Naudzubillah min dzalik. Lah orang tua kadang-kadang begitu sama anak. Kebangetan banget lo jadi anak lo. Mau jadi apaan lo? Lo gak bakal jadi apa-apaan. Durhaka lo sama orang tua. Bener tuh anak. Sampai gede gak jadi apa-apaan. Kerja kagak, manfaat kagak. Udah begitu doang. Kenapa? Karena lisannya orang tua terkadang gak dijaga. Hati-hati. Doanya orang tua itu mustajab. Maka kasih nama anak dengan nama yang baik. Hakikatnya ketika orang tua memanggil anak, mendoakan anaknya. Ada satu orang tua di satu daerah saya temui,
punya anak, anaknya 12. Ada yang putra, ada yang putri. Yang putra-putra itu namanya dikasih nama dari Quran. Begitu juga dengan yang putri. Ada anak yang dikasih nama Abdurrahman, ada Abdurrahim. Kalau nggak salah daerah Sukabumi apa Bekasi gitu. Pernah satu saat ketika saya sedang menghadiri satu acara, ketika diminta untuk menyampaikan nasihat agama, kebetulan Sahibul Bait yang mengundangnya ini keluarga besar. Ibunya ini punya anak 12 anak. Anaknya dikasih nama dari Al-Quran. Ada yang Abdurrahman, ada yang Abdurrahim, ada yang Ahmad Mustaqim, ada yang namanya Muhammad Amin, ada yang namanya Muhammad Nasta'in. Ketika mau dipanggil nggak repot, ibunya teriak doang, Al-Fatihah, datang semua. Ada Abdurrahman, ada Abdurrahim, ya, iya ada semua, ada Nasta'in, ada Abdul Malik di situ, ya, semuanya lengkap. Ada Muhammad Amin. Sekali panggil doang Al-Fatihah datang semua. Tuh orang-orang dulu kasih nama anak-anaknya dari Al-Quran, ngikutin apa yang diajarkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk daripada haknya anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Mohon maaf, kalau orang tua dulu kadang-kadang ngasih nama anak main comot aja selihatnya. Ngelihat Pengki, anaknya dikasih nama Pengki. Ngelihat Panci, anaknya dikasih nama Panci. Ada yang namanya Ketel, betul gak? Kita kalau datang ke kuburan-kuburan orang dulu, ya, kadang-kadang pas kita lagi nguburin duduk di sampingnya kebaca tuh, oh Pengki bin Pulan, ya, Ketel bin Pulan, ya, makanya kasih nama dengan nama-nama yang bagus, ya. Ikutin ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu Ustadz? Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ahsinu asma auladikum fa innahu sayud'a yaumal qiyamah bi ismihi wa ismu abaihi. Berilah nama anak-anak kalian dengan nama yang baik, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama mereka dan nama ayahandanya. Tuh kasih nama yang bagus, ya. Wa an yuhsina adabahu, di antara haknya seorang anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya adalah ajarkan adab dan akhlak. Jadi orang tua nggak cuman diwajibin buat ngasih nama anak yang baik, tapi juga dianjurkan untuk mendidik adab, mengajarkan akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi, kata baginda Rasul Nabi Muhammad, untuk menyempurnakan akhlak. Ketika baginda Rasul ditanya, siapa yang mengajarkan kau adab? Maka Rasul menjawab, adab bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya yang mengajarkan aku adab, yang mendidik aku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan terbaik untuk aku. Makanya nggak diraguin kalau ikutin ajaran Nabi Muhammad, ikutin didikannya Nabi Muhammad, nggak ragu lagi. Kenapa? Karena yang didik Nabi Muhammad pendidik terbaik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Loh. Makanya kalau kita buka tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kita buka pelajaran tentang bagaimana sifat-sifat baginda Rasul Nabi Muhammad, maka tidak ada sedikit pun celah di dalam diri baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka kita akan dapati akhlaknya begitu luar biasa. Sampai Allah puji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad memiliki akhlak yang begitu luhur. Makanya ikutin Nabi Muhammad, ya, ajarkan adab-adab Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Kalau di pondok pesantren biasanya anak-anak itu di kelas-kelas dasar diajarkan untuk belajar kitab Akhlak lil Banin. Dari mulai juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat. Karangan daripada Al-Ustadz Syekh Baraja rahimahullah ta'ala. Itu beliau menjelaskan di dalam kitab itu tentang bagaimana adab, bagaimana akhlak yang istimewa. Begitu juga untuk santri perempuan, ada akhlak lil banat dari juz pertama sampai juz keempat. Itu diajarkan kepada anak-anak. Luar biasa. Akhlaknya akan berubah menjadi istimewa. Karena semua mencontoh kepada akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Wa an yu'allimahul kitabah. Kewajiban orang tua
juga untuk mengajarkan anaknya menulis. Di antara haknya seorang anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya, wa an yu'allimahul kitabah. Hendaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya baca dan menulis. Ajarkan membaca, ajarkan menulis. Didik anak-anaknya. Jangan sampai anaknya buta huruf. Jangan sampai anaknya tidak bisa membaca. Jangan sampai anaknya tidak bisa menulis. Terlebih lagi kalau nggak bisa baca Al-Quran. Siapa yang mau ngajin orang tua kalau orang tua nanti masuk ke dalam kubur? Minimal anak kita biar pada belajar agama. Nanti kalau orang tua meninggal dunia, anak kita yang nyolatin kita. Kalau kita meninggal dunia, anak kita yang ngurusin jenazah kita. Kalau kita meninggal dunia, anak kita yang ngajiin kita, ngirimin pahala walaupun kita udah di dalam kubur. Tuh. Wa an yu'allimahu sibaha wa rimayah. Ajarkan anaknya untuk belajar berenang dan juga memanah. Nabi itu anjurkan bagi orang tua untuk mendidik anaknya berenang dan juga memanah. Ini adalah olahraga sunnah. Ajarkan anak-anak kita. Di dalam riwayat hadis yang lain juga Nabi menganjurkan untuk mengajarkan anak kita untuk apa? Untuk menunggang kuda, belajar berkuda. Ini adalah olahraga sunnah, sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Pernah satu ketika guru kami murabi arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'a amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan di salah satu kajian subuh beliau di hadapan kami di Darul Mustafa di Mushola Ahlul Kisah. Dalam kajian subuh beliau menceritakan tentang bagaimana kisahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan cucu mulianya Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Bukan cuman diajarkan menunggang kuda, tapi mereka juga diajarkan bermain pedang. Ketika itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi mentor bagi Imam Husain dengan mengatakan, ya Husain, ukdum, maju ya Husain. Ya Husain ke kanan, ya Husain ke kiri, ya Husain mundur ke belakang, tangkis ya Husain, arahkan ke atas, arahkan ke bawah. Mentor bagi Imam Husain. Nggak berapa saat keluar ibundanya. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri baginda Rasul Nabi Muhammad, ibunda daripada Imam Hasan dan Husain. Ketika keluar, Sayyidah Fatimah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, mengapa engkau aku perhatikan dari tadi cuman mengajari Husain saja? Kenapa Hasan kok nggak diajarin? Lalu kemudian apa jawabnya baginda Rasul Nabi Muhammad? Ya Fatimah putriku, ketahuilah sesungguhnya aku sudah berlaku adil. Karena sedari tadi Husain tidak ada yang mengajarkan untuk menjadi mentornya, tetapi Hasan dari tadi diajarin sama malaikat Jibril. Allahu Akbar. Jadi aku menyeimbangi, aku ajarkan Husain, kata baginda Rasul Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain diajarkan menunggang kuda, memanah, berenang, lalu kemudian bermain pedang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Inilah ya, ajarkan anak-anak kita, didik mereka ya untuk mengikuti olahraga-olahraga sunnah. Wa an la yarzuqahu illa thayyiban. Di saat orang tua mendidik anak-anaknya olahraga tersebut, maka harus dalam pantauan dan bimbingan orang tua, jangan dilepas ya. Wa an la yarzuqahu illa thayyiban. Di antara haknya seorang anak yang wajib dia dapatkan dari orang tuanya, hendaknya orang tua itu memberikan rizki kepada anak-anaknya, rizki yang halal, yang baik bagi kesehatan mereka. Nggak boleh dikasih yang haram, nggak boleh dikasih yang merusak kesehatan juga. Harus dikasih yang halalan thayyiban, yang halal, yang thayyib, yang baik bagi kesehatan. Ini kewajiban orang tua. Jangan gara-gara ngasih yang syubhat, ngasih yang haram, akhirnya anak istri susah diajakin ibadah, doyannya diajakin maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wa an yuzawwijahu idza adraka. Dan diantara haknya seorang anak yang wajib dia dapatkan dari orang tuanya,
apabila anak ini sudah masuk kepada usia pantas untuk menikah dan sudah berjumpa dengan calon yang untuk dia nikahi, maka kewajiban orang tua menikahkan anaknya dengan pasangannya. Kewajiban tuh. Jangan jadi orang tua menuntut kepada anaknya, lu mau nikah, lu cari duit sendiri. Hati-hati, kalau ada orang tua seperti itu, berarti tuh orang tua dia berlari dari tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, banyak yang begitu sekarang. Banyak, makanya banyak bujangan tua. Ya, di antara haknya seorang anak yang harus didapatkan dari orang tuanya, wa an yuzawijahu idza adrakah. Maka bagi orang tua hendaknya menikahkan anak-anaknya apabila mereka sudah sampai kepada usia pantas untuk menikah dan juga sudah berjumpa dengan pasangannya. Maka orang tua wajib menikahkan tuh. Itu menjadi kewajiban. Jangan anak nikah dimodalin, dibiayain sama orang tua, kelar akad nikah ditagih. Mana hasil amplop? Balikin sini sama gua, kan gua yang modalin. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Apalagi kadang ada orang tua yang tidak mau membiayai anaknya untuk menikah, padahal orang tuanya mampu. Lu cari duit sono sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang kadang-kadang ketika menikah dibiayai, tapi ketika anak sudah menikah menjadi orang sukses ditagih. Sini, gue perlu duit sekian. Dulu kan lu nikah gue yang biayain. Sini bayar, kembaliin. Ya jangan, itu menjadi kewajiban orang tua. Walaupun memang anak punya kewajiban terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena hartanya anak, hartanya orang tua. Tapi jangan menjadikan sesuatu yang sudah dia keluarkan, padahal itu kewajiban, hilang begitu saja tidak berpahala. Gara-gara apa? Gara-gara dia menghilangkan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kewajiban tuh. Jadi kalau ditanya ketika anak sudah masuk ke usia pantas untuk menikah dan sudah bertemu dengan calon pasangan hidupnya, maka siapakah yang wajib menikahkannya? Maka kata Nabi Muhammad, wa an yuzawijahu idza adraka, itu menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Kalau orang tua punya kemampuan, nikahkan. Kalau orang tua tidak punya kemampuan, maka orang tua dukung anaknya dengan doa, support, ya, dengan memberikan nasihat, dan anak menikah dengan berusaha berikhtiar. Yakin kalau orang mau berniat ibadah, Allah akan berikan kemudahan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau seandainya ada di antara mereka orang yang mau menikah itu orang fakir, maka nanti Allah kayain, Allah kasih harta, Allah mudahin, Allah kasih rezeki. Jangan bingung. Jadi jangan nikah nunggu mapan. Kapan mau nikahnya? Nikah aja, nanti rezeki Allah kasih. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah.